HMI tidak takut dengan siapapun kecuali satu. Apa itu, Bung Rusdi? Kakanda. Kakanda. Oh iya, benar itu. Kalau lagi kegiatan itu bukan kakanda lagi, Apa itu? rakanda. Nggak khawatir, Bang. Justru ditempatkannya di Batko itu adalah kepentingan politik. Enggak. Kan momen pilkada maksud saya. Nah. Pertanyaannya, Bang, gimana kalau yang klaim itu adalah Kakanda? Kalau yang klaim kakanda tidak boleh dibenarkan. Tidak boleh dibenarkan. Selamat datang Ketua Batko HMI Bali Nusra. Siap, terima kasih. Di podcast Bicara Santai, Bang Caca Handika. Siap. Ketua formatur dari Batko HMI di Bali Nusra yang baru terpilih. Dan ini menjadi sebuah angin segar tentunya. Alhamdulillah. Bagi dunia gerakan khususnya di Himpunan Mahasiswa Islam. Amin. Apalagi kalau HMI itu gagah-gagah, kohatinya cantik-cantik. Harus tangguh. Benar nggak kohatinya cantik-cantik? Cantik-cantik dong. Cantik-cantik. Tidak bisa dipungkiri kalau hati itu pasti cantik-cantik. Iyalah, intelektual juga. Iya. Kalau tagline sekarang kepengurusan Batko HMI? Kemarin saya tagline-nya HMI berani. Wow. Kenapa harus berani? Apa karena momen-momen politik? Tidak juga. Jadi kenapa kemudian saya mengangkat tagline HMI berani itu? Jadi keberanian itu tidak hanya berani menyampaikan pendapat, tapi juga kita harus berani mengambil bagian terpenting setiap momentum-momentum yang ada di bangsa ini. Khususnya misal di wilayah Batko Bali Nusra. Oke. Itu yang menarik kawan-kawan semua, bahwa kalau kita bicara tentang Himpunan Mahasiswa Islam itu kita bicara tentang gagasan. Betul. Tapi kritik kita terhadap gerakan mahasiswa itu banyak kan, yang penting kadernya banyak, nggak penting dia paham substansi. Menurut Abang gimana? Kalau di HMI khususnya, jadi tidak hanya bicara soal kuantitas, tapi juga yang paling penting itu soal kualitas. Nah, itu yang menjadi harapan kepada kader-kader HMI yang baru saja di basic. Jadi tetap mereka ditanamkan nilai kualitasnya. Ya, saya baca CV-nya Abang. Dulu pernah di pengurus PB juga. Pernah pengurus PB. Balik ke Batko itu turun gunung loh. Banyak yang bilang begitu. Nah, ini saya mau tanya, kenapa turun ke Batko? Jadi itu turun gunung, Bang, jatuhnya. Betul. Jadi kenapa kemudian saya turun kembali ke Batko ini? Sebetulnya satu saja, ingin mengabdi di Batko Bali Nusra. Harus diperbaiki, harus kira-kira diperbaiki. Gitu. Nah, ini kata perbaiki ini berarti ada yang nggak benar. Tidak juga tidak benar, tapi memang kita harus dalam konteks perkaderan, kemudian nilai-nilai yang kemudian harus dibangun di Batko Bali Nusra ini harus memang terstruktur. Jadi banyak memang kemarin Batko-Batko itu, karena Batko Bali Nusra ini tidak hanya di NTB saja, ada di Bali, kemudian ada di NTT. Nah, kayak di NTT itu mereka curhat, mereka tidak kurang dilirik oleh Batko Bali Nusra ini. Nah, ini yang menjadi semangat spirit saya, kenapa kemudian harus balik di Batko Bali Nusra, turun. Tapi kan itu downgrade, Bang. Dari udah di puncak nih level karir kemahasiswaannya. Betul. Ya, di PB turun gunung. Caca Handika tidak merasa bahwa ini adalah, waduh, nggak bisa jadi tokoh nasional nih. Kan balik ke daerah nggak bisa jadi tokoh nasional, Bang. Iya kan? Tokda lagi kata mereka itu. Tokda. Iya, tokoh daerah. Tokoh daerah kan jadi. Tapi semangat kita itu tetap kita munculkan. Jadi tokoh daerah rasa nasional. Waduh. Karena pernah di nasional. Betul. Bagaimanapun spirit, semangat waktu memimpin mengelola organisasi di tataran nasional itu ingin dibawa ke Nusa Tenggara Barat, betul. NTT dan Bali. Banyak juga yang bilang gini, Bang. Memang kalau Batko itu nggak kelihatan kerja-kerjanya. Kalau cabang kan jelas, komisariat apalagi, pengkaderan itu kan. Kalau Batko ini sebenarnya fungsinya apa sih, Bang? Jadi sebetulnya Batko ini kan perpanjangan tangan dari PBHMI. Sebetulnya banyak program yang kemudian mereka jalankan seharusnya
Bentar. Saya tahan dulu, Bang. Berarti Abang sebagai ketua Batko secara tidak langsung tangan kanannya orang pusat berarti? Tangan kanannya orang pusat. Melanjutkan kepentingan orang pusat? Kita harus apapun yang menjadi problem yang kemudian ada di cabang-cabang itu, jadi Batko lah yang kemudian menaungi. Saya mau kembali lagi tuh. Oke. Batko itu adalah perpanjangan tangan dari orang-orang pusat. Perpanjangan tangan dari PBHMI. Dari PBHMI. Iya. Ya. Ini kalau orang-orang pusat ini kesannya kok ada orang yang berkuasa gitu-gitu ya. Berarti orang-orang HMI. Betul. Nggak khawatir, Bang, justru ditempatkannya di Batko itu adalah kepentingan politik? Enggak. Kan momen pilkada maksud saya. Tidak tuh. Jadi kita tetap tetap pada rule-nya Batko itu sendiri. Soalnya ini penting saya tanya, karena kan momen politik seperti ini kan semuanya dipolitisasi. Ya, orang pusat datang ke daerah itu kan, wah ini bawa kepentingan pusat ini, Pak. Momen pilkada ini mengamankan gerakan di daerah. Gimana tuh menurut Abang? Jadi kalau kita memang tidak bisa pungkiri bahwa ketika memang ada pandangan seperti itu yang dinilai oleh orang-orang misalnya, tetapi mereka tidak tahu sebetulnya apa sebetulnya misi yang kemudian kita mau bawa soal di himpunan ini. Jadi lah orang bisa menilai bahwa kenapa kemudian turun kembali di daerah, apakah tidak tidak takut dengan dipolitisasi oleh orang masyarakat. Tidak, justru kita ini memang betul-betul mau mengabdi untuk himpunan ini, untuk Batko Bali Nusra khususnya. Iya, kadang kan momen politik seperti ini kan dipolitisasi semua, Bang. Tetapi kalau soal kader HMI mengambil bagian terpenting dalam momentum politik itu boleh untuk mensukseskan misalnya pilkada damai, supaya tidak ada isu sara, politik uang dan lain sebagainya. Dan itu memang kewajiban kader HMI untuk mengambil bagian terpenting dalam momentum-momentum seperti itu. Tapi dalam tanda kutip tidak mendukung salah satu paslon misalnya, karena akan meruntuhkan nilai independensi tadi. Karena HMI itu di organisasi yang tidak underbow pada partai politik manapun. Itu yang saya ingin coba lihat gitu. Karena kan banyak yang muncul di ruang publik itu kan. Kalau organisasi ini kencangnya itu pas momen-momen politik. Karena mesinnya digunakan pas momen politik. Abang sepakat nggak dengan itu? Jadi kalau soal itu, organisasi mahasiswa memang harus harus mengontrol, jadi mengawal semua di dinamika yang kemudian terjadi di bangsa ini misalnya, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Karena ini adalah momentum politik, memang kita sebagai mahasiswa, apalagi himpunan mahasiswa Islam, memang harus mengambil bagian terpenting jadi untuk menjawab problematika dan dinamika yang kemudian terjadi hari ini misalnya. Nah, kalau bukan mahasiswa siapa lagi, Bang Yusri? Nah, artinya ini yang menjadi tugas penting kita sebetulnya, supaya tidak ada lagi perpecahan di antara kita ini. Tapi kalau ada yang bilang, mahasiswa dorong agar tidak ada perpecahan. Justru yang pecah mahasiswa hari ini. Itu kan yang tampak di ruang publik kita, Bang Caca Andika. Itu salah satu agenda yang ingin diperbaiki oleh HMI atau tidak? Membuat gerbong gerakan mahasiswa itu menjadi satu sebenarnya. Betul. Itu salah satu poin penting yang harus memang kita lakukan. Jadi hari ini memang kita tidak lagi harus melihat bahwa saya berasal dari mana. Saya memakai alma mater apa, kemudian saya membawa bendera mana, tapi tidak. Tapi kita adalah satu. Sama-sama memperjuangkan kepentingan umum. Jadi sama-sama satu. Misalnya kalau semangat mahasiswa itu kita satu aja. Sama-sama hidup mahasiswa, hidup masyarakat di Indonesia. Artinya jadi tidak ada yang berbeda di antara kita sebetulnya. Hanya beda nama doang, tapi misinya tetap sama, memperbaiki. Memperbaiki nusa dan bangsa. Nusa dan bangsa. Saya mau coba
spill deh misalkan. Kan sekarang kan presiden terpilih. Itu adalah Prabowo Subianto. Berlatar belakang militer. Dibandingkan dengan Jokowi, Jokowi itu adalah sipil. Tapi banyak orang bilang, kendati Jokowi sipil, tapi cara memimpinnya itu seperti militer. Orang dibatasi untuk bicara. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan Prabowo yang memang sudah berlatar belakang militer? Berpotensi enggak? Menurut penglihatan HMI. Jadi kalau kita kalau kita melihat bagaimana sikapnya Jokowi hari ini kan dibandingkan Prabowo, memang betul memang Prabowo itu berasal dari militer. Ya, kalau orang-orang pada umumnya berasal dari militer itu memang keras. Di wataknya keras. Tetapi kalau bicara soal soal kepemimpinan pasti beda-beda kan. Artinya walaupun wataknya keras, tapi kalau cara memimpinnya baik, tentu kita harus mendukung itu. Bagaimana misalkan ternyata Prabowo juga anti kritik, anti gerakan mahasiswa, apa yang dilakukan oleh HMI? Nah, jadi sesuai dengan tagline saya yang kemarin pada saat maju dari Ketua Umum Batko Bali Nusra, jadi kita harus berani. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi keberanian itu kita tidak hanya berani menyampaikan pendapat, tapi kita harus berani mengambil bagian terpenting ketika pemerintah misal otoriter dalam kepemimpinannya, kemudian tidak peduli dengan masyarakat, tidak peduli dengan soal keadilan, soal kesejahteraan, maka kita sebagai mahasiswa yang tugasnya sebagai agen kontrol dan sosial memang harus menjadi garda terdepan dalam dalam mengingatkan mereka tentunya supaya mereka ini tidak lupa dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Artinya hadir kita sebagai mahasiswa itu justru mengingat mereka bukan atas dasar kebencian kita terhadap mereka, tapi justru kita peduli terhadap kondisi bangsa dan negara ini sebetulnya. Yakin berani sama Prabowo? Kita harus berani. HMI berani sama Prabowo? Harus berani. Jadi selama kita berdiri di atas rel yang benar itu, jadi kita tidak boleh tidak boleh tidak berani, harus berani. Ada yang bilang, HMI tidak takut dengan siapapun kecuali satu. Kecuali Tuhan. Bukan. Masih semua orang. Iya. HMI tidak takut dengan siapapun kecuali satu. Apa itu, Bung? Kakanda. Oh iya, benar itu. Kalau lagi kegiatan itu bukan kakanda lagi. Apa itu? Rakanda. Rakanda itu apa? Ya, kita seolah-olah mengelola senior ini. Dia bantu kita untuk kegiatan. Enggak lagi saya dalam bahasa Bima, raka itu adalah dapat. Rakanda. Tapi benar, kakanda itu semenakutkan itu. Itu bentuk kita menghargai sebagai senior. Oke. Kita harus menghormati lah senior. Itu yang banyak orang bilang. Kalau sama Presiden Jokowi, Prabowo, anak ini nggak takut. Yang ditakuti itu adalah kakandanya. Ini soalnya kalau kakanda ini bisa marah, ini hancur ini persoalan. Betul. Kalau boleh cerita pengalaman sedikit. Boleh. Jadi waktu LK1 dulu itu, jadi kita ini takut betul ngomong sama senior, baru di kader ini. Iya. Jadi kadang senior itu suka ngerjain kita. Baru LK1, silakan ngomong sama tembok katanya. Iya. Nah itu yang membuat kita segang itu. Artinya ada nilainya juga di situ. Memang kita diajarkan tentang karakter kita, supaya kita ini berani. Jadi dibentuk dulu karakternya. Supaya kita ini berani bicara di depan, kemudian berani menghandle kegiatan. Artinya di senior-senior itu memang dibentuk sejak awal untuk keberanian itu. Tapi itu tidak berpotensi akhirnya membuat kader masuk pada ruang feodalisme misal? Tidak juga. Jadi senior itu pasti punya tanggung jawab moral yang besar terhadap kita yang di kadernya. Pasti mereka kontrol dan lain sebagainya.
Ini teman-teman semua penting untuk saya sampaikan, dan saya sebenarnya ini apa namanya, harusnya pembicaraan di balik layar gitu loh. Tapi saya kritik di depan. Ternyata Batko HMI Bali Nusra ya cekep juga menghindarnya ya. Ini wajar jadi ketua Batko ini. Udah benar ini. Jadi menghindarnya satset gitu. Ini satsetnya ketua Batko ya, bukan satsetnya Pilpres. Kalau satset Pilpres kan kalah. Kalau ini yang menang ini, Pak. Yang menang nih. Nah, kita lanjut, Bang. Oke. Kalau kita bicara tentang politik dan keberadaan HMI ini kan adalah sesuatu hal yang bisa dibilang agak renggang, ya, hitam dan putih maksudnya jelas, tapi di beberapa momentum berpotensi digunakan. Karena kader HMI seluruh Indonesia banyak, hampir 20 Batko lebih di Indonesia. Betul. Kemudian ratusan cabang, ribuan mungkin komisariat. Ribuan komisariat. Masanya itu besar, Pak. Besar. Kan berpotensi digunakan itu, dipolarisasi dalam momentum-momentum politik. Cara agar masyarakat percaya bahwa HMI ini tetap independen seperti apa, Bang? Jadi sebetulnya kalau kita melihat dalam momentum politik seperti ini, memang tidak bisa dipungkiri ada banyak pengklaiman terhadap kader HMI misalnya. Dalam momentum politik seperti ini. Contoh misalkan, ada banyak pengklaiman. Contoh misalkan, sudah aman kok, ketua Batko itu udah merapat ke kita. Betul. Karena itu kan banyak ketua Batko HMI itu sudah merapat ke kita. Loh, kader di bawah itu, Pak, itu gerak itu. Oh, Kanda Caca, ya kan? Kanda Caca Handika merapat ke sebelah. Oh, gitu. Ikut Kanda Caca saja berarti. Itu kan yang bahaya sekali. Itu klaim mengklaim, padahal Bang Caca itu belum tentu ke situ kan. Betul. Dan memang nggak ke situ gitu. Betul. Nah, itu yang menjadi masalah sebetulnya. Nah, kenapa kemudian perlu kita memberikan penjelasan yang lebih rasional lagi terhadap masyarakat bahwa kita ini tidak berafiliasi dengan siapapun. Ketika ada pengklaiman dan lain sebagainya itu, maka kita harus berani melawan itu. Bahwa tidak betul bahwa ketika HMI dilibatkan dalam urusan politik praktis misalnya. Nah, artinya saya misal sebagai ketua umum Batko terpilih, formatur ketua umum Batko terpilih, ketika saya diklaim misalnya oleh oknum dalam tanda kutip bahwa ketua Batko itu udah saya kendalikan misalnya. Ya, ini bahaya. Udah saya kendalikan. Udah aman lah begitu. Nah, jadi tanpa kita sadari juga bahwa kita tidak tahu soal itu. Nah, itu yang menjadi menjadi masalah sebetulnya. Nah, pertanyaannya, Bang, gimana kalau yang klaim itu adalah Kakanda? Kalau yang klaim Kakanda tidak boleh dibenarkan. Tidak boleh dibenarkan. Tetap salah. Ya, tetap salah karena kembali tadi HMI tidak boleh berada di politik yang praktis. Tetap salah. Memang wajar jadi ketua Bat. Jadi cepat ngerespon itu. Satset. Oke. Ini sekalian supaya publik tahu bahwa posisi himpunan mahasiswa Islam itu paten di mana gitu loh. Terus berada di gerbong rakyat, kira-kira begitu kan? Betul. Oke. Saya ingin coba sebelum kita tutup nih, Om ya. Siap. Saya ingin coba sebut nama orang, bandingkan dua nama, kemudian Tum pilih salah satu. Yang Tum pilih, saya nggak sandingkan dengan satu nama lagi, nanti Tum pilih salah satu. Harus pilih satu. Harus pilih satu. Oke. Agak-agak tegang ini. Saya juga lagi mikir. Ini tiba akal aja. Berat sekali pertanyaan ini. Berat. Ringan. Oke. Soekarno, Soeharto. Pilih salah satu. Soekarno, Soeharto. Jawabnya cepat tuh. Soekarno, Soeharto. Soekarno, Habibie. Habibie, Lenin. Habibie, Gus Dur. Habibie, Mega. Habibie, SBY. Habibie, Jokowi. Habibie, Prabowo. Habibie atau Kakanda?
Kakanda kalau dalam urusan kalau kalau dalam urusan perkaderan pasti kita kembali ke Kakanda. Kakanda ya. Makasih banyak Bang Caca Andika masuk di podcast Bicara Santai. Memang kesimpulannya adalah Kakanda. Kakanda. Siap Kakanda, siap Andika udah mampir di podcast Bicara Santai. Terima kasih Tum udah mengundang saya. Siap. Ini adalah ruang kita bersama, khususnya kader informasi Suspeng. Mohon kita bicara di sini. Siap. Dan saya berharap Tum Caca juga sudi lagi mumpir di podcast Bicara Santai. Siap.